Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Tinggal di Indonesia itu menarik karena Indonesia itu adalah negara dengan berbagai macam budaya yang luar biasa. Beragam. Kan? Beragam. Kamu dari mana asalnya coba? Aku, papaku Palembang. Wong Kito Gilo. Galo. Wong kita Galo. Gilo kalau ini Wong kita Gilo. Galo. Ini Gilo. Cam, kita berarti masih Sumatera juga ya budaya Sumatera, kita. aku Sumatera. Apa Palembang ada apa? Tari tanggai dong. Biasanya itu buat menyambut di pernikahan-pernikahan menyambut tamu resmi Selain pakai itu. tari tanggai. Kalah dengan budaya saya, maaf. Budaya Anda, mana? Anda. Saya, mama saya dari Bukit Tinggi, Ah. Sumatera Barat, papa Bandung. Apa? Kan Mix ada dong. Jaipongan, Jawa Barat, Jawa Barat benar. tari piring. Benar. Kalah dengan budaya saya. Mas Dedi apa sih memang? Kakek saya Banten, Banten, ibu nenek saya Banyuwangi. Banyuwangi. Satu debus, satu santet. Serem banget. Ya tapi kan itu banyaknya budaya Iya. bikin kita kuat mas, kaya. Betul, justru itu karena kita mau bahas gimana caranya untuk melestarikan budaya kita. Kita akan invite-nya adalah Ibu Sri Hartini. Selamat malam Ibu. Ibu Sri apa kabar? Selamat datang Apa kabar, Ibu, silakan. Silakan. Kita bahas soal Silakan. kayaknya Indonesia dengan beragam kebudayaan. Betul. Cuman yang jadi masalah itu kan sekarang di zaman ini tuh kebudayaan Indonesia tuh kayaknya semakin ditinggalin Bu ya. Ya, Maksudnya Oleh anak-anak muda anak-anak gitu ya? muda udah lupa gitu. iya, iya. Nah itu gimana ke depannya Bu? Ya, berarti kalau pemuda-pemuda semua ya komponen ini meninggalkan budayanya, berarti tidak menjaga identitas bangsa. Tidak menjaga identitas Iya, bangsa. pasti. Dan tentu saja tidak akan bertahan budaya kita gitu kan. Sehingga apa? Kalau sudah begitu, kita tidak bisa berkontribusi di dalam peradaban dunia. Nah, inilah Mas Dedi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu ada program-program atau acara yang sebentar lagi akan kami Launch. laksanakan, Apa yaitu itu, ya Bu? Kongres Kebudayaan Indonesia. Kongres Kebudayaan Kebudayaan Indonesia. Indonesia. Kongres Kebudayaan Indonesia. Betul. Jadi itu apa sebenarnya Bu? Ya, Kegiatan apa? ya, Kongres Kebudayaan ini sebetulnya event 5 tahunan sekali. 5 tahunan sekali. Untuk tahun ini kebetulan sudah 100 tahun. Udah 100 tahun. 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia. Panjang. Panjang, panjang. Dan Mas Dedi, dengan 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia ini, tahun kemarin, ya tahun 2017 telah lahir payung hukum kita yang kuat, yaitu Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Apa itu Bu? Ya, jadi ini Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini ada amanah-amanah yang harus dilakukan semuanya. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat, elemen bangsa ini. Satu, kaitannya dengan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tujuan kongres ini sendiri apa nih? Ya, tujuan kongres. Sekarang mungkin bisa kami sampaikan bahwa kongres yang sudah 100 tahun dan sekarang ini yang tahun ini kebetulan yang 100 tahun ini ada sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, kalau dulu yang sudah kita lakukan ini kita berlomba-lomba untuk menyampaikan makalah-makalah begitu ya. Semua ilmuwan, budayawan dan sebagainya. Nah, kalau ini kebetulan undang-undang pemajuan ada, maka juga ada amanah. Amanah dalam undang-undang itu. Kongres ini nantinya akan untuk jangka panjang 20 tahun ke depan, yaitu dimulai dari penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah, kabupaten kota, provinsi, yang kemudian itu sebagai bahan untuk menyusun strategi kebudayaan. Nah ini, jadi semua masyarakat terlibat. Kalau dulu kan hanya kebanyakan pemerintah ya, artinya budayawan, seniman dan sebagainya. Tapi sekarang ini terlibat, karena apa? Kebudayaan ini adalah milik masyarakat. Ya. Menarik Bu. Tapi kan yang Anda katakan tadi kan barusan adalah sebuah konsep teori. Ya. Nah, tapi implementasinya kan susah nih. Contohnya. Iya, contohnya begini. Tentu nanti di dalam strategi itu kan kami sudah ada konsep-konsep strategi kebudayaan, ada 7 konsep strategi ya.
akan saya sampaikan salah satunya adalah menyediakan ruang, ya, ruang keberagaman. Ya. Untuk juga bagaimana berekspresi masyarakatnya. Dan kemudian juga mendorong bagaimana ada satu keberagaman itu dimiliki juga oleh seluruh komponen bangsa ini. Sehingga akhirnya apa? Bahwa kita ini ingin mendorong semua itu saling menghargai, menghormati dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian memberikan juga sekarang ini kan juga Mas Dedi ya, masalah intoleransi itu juga luar biasa. Ya. Nah, melalui kebudayaan saya kira ini karena kebudayaan itu sebetulnya kan ada 3 poin besar yang penting. Satu adalah nilai-nilai budaya itu sendiri, yang kedua adalah ekspresi budaya, yang ketiga kaitannya dengan artefak. Nah, inilah kadang kenapa nilai budaya ditinggalkan karena itu tadi tidak memahami tentang keberagaman Indonesia ini seperti apa. Begitu. Karena Ya. terlalu kaya kita tuh. Luar biasa, Karena terlalu luar kaya. biasa Mas Dedi. Ya itulah sebetulnya anugerah yang diberikan. Anugerah, tapi jadi kita tidak peduli lama-lama. Nah karena itu dia melalui Kongres Kebudayaan ini kami ingin menunjukkan kepada dunia tentu saja ya, tidak hanya masyarakat Betul. Indonesia bahwa kebudayaan ini sebetulnya adalah sebagai hulunya semua pembangunan. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 5 sampai tanggal 9. Tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember. Desember. Ya, Di mana? tempatnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silahkan kami Bebas. mengundang Mas. Jalan Bisa Sudirman daftar atau Sudirman. Ya. ada pembayaran gitu nggak, Bu? Jadi begini, tanggal 5 sampai tanggal 8 itu kami mengundang seluruh siapapun yang akan mengikuti acara itu. Nah, tanggal 9-nya adalah acara puncak yang sebetulnya nanti acaranya adalah menyerahkan strategi kebudayaan itu kepada Bapak Presiden. Karena di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, strategi kebudayaan itu harus ditetapkan oleh Presiden. Nah, saya mengharap kepada seluruh masyarakat yang ingin bergabung karena kegiatannya luar biasa, Ya, Mas Ceper. Ya. Ada debat publik. Boleh kan? Yang Boleh, diingat boleh. CPR-nya Iya juga kan? nggak apa-apa. Boleh, Bu. boleh. Ya kan? Secara CPR budaya itu betul. bagus loh. Oh. Jadi ada debat publik. Debat publik itu diikuti oleh generasi milenial yang membahas soal yang sedang sekarang ini apa? Terkait dengan kebudayaan. Ya, ya. Ada pidato kebudayaan. Ada kuliah umum. Ada kuliah umum. Dan ini akan disampaikan orang-orang yang sangat kompeten. Bahkan tokoh-tokoh bangsa juga akan berbicara di situ. Lalu ada namanya workshop, seminar dan sebagainya. Banyak sekali yang Gratis, kita. Bu? Oh, itu gratis. Gratis silahkan. Dan sekarang yang sudah mendaftar itu sudah 2.000. Udah Itu 2.000. belum yang peserta tanggal 9. Yang belum nanti datang. Ya, Bu Sri, kita buka volunteer saja Mas Didi. Kita hanya butuh 50 orang. Yang mendaftar hari ini sudah kita tutup. Iya. Tutup kemarin, itu 2.700 orang. Oke. Gitu. Bu Sri, ngomong-ngomong tentang budaya, saya dengar katanya Anda juga jago nyinden. Nyinden kan juga budaya ya, budaya Indonesia. Nah, kalau gitu, Bisa dicoba sedikit nih mungkin, Bu Sri. Bertanggung jawab. ya. Coba. Nyinden ini kan salah satu budaya Ini Indonesia juga. harus ambil napas dulu Mas Oh Didi. iya, iya. Boleh. Mulai. Kasih Mulai dikit dong. aja kita. Sekarang ya? Iya. Sekarang. Nyinden. Ler iler tandure wosumiler tak ijo royo royo tak sanggup penganten anyar. Terima kasih banyak. Ibu Sri, terima kasih banyak, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu. sukses terus ya. Kita memang harus mendukung budaya kita. Budaya kita Indonesia itu adalah budaya yang luar biasa gitu ya. Justru kadang-kadang karena terlalu banyak, terlalu luar biasanya itu kita jadi males. Kita jadi males dan kita jadi nggak peduli. Padahal ini kalau seperti tadi kata Ibu Sri, kalau ini kita benar-benar konsentrasikan ke sini, justru ini kekuatan bangsa kita di budaya Betul. kita Benar. ini. Betul, yang Mas Didi. negara lain tidak punya itu Ya. ya itu. Kita kaya. Ya, Kita ya. kaya di situ. Baik, oke. Hari ini luar biasa. Kita kedatangan Bu Sri juga. Tadi kita kedatangan Mama Margareta. Terus Hamzah. Hamzah ya. Ya. Tapi tadi kalau kita bicara tentang Mama Margareta itu saya jadi ingat tentang sebuah kata-kata orang tua. Sebenarnya perasaan yang terbaik yang pernah kita punya itu adalah ketika kita tahu orang tua kita bisa tersenyum karena kita. Gitu.
tersenyum anak kita. Tersenyum karena kita. Apalagi Mas Dedi ya. Iya. Kalau senyumnya luar biasa. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Oke, terus saya tutup sekarang. The best feeling in the world is to know that your parents are smiling because of you. Saya dari Komisi Fani Karsani di Tentu. Terima kasih. Dunia bisnis kuliner berkembang pesat. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh